Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Fitria Putri dari mahasiswi Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, peminatan epidemiologi dengan NIM 1001128820 Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial kompleks sampel analisis pada data SDKI 2017. Dalam melakukan kompleks sampel, hal pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan pembobotan dengan cara menambahkan variabel baru. Caranya itu dengan klik menu yang ada di atas ini, menu transform. Terus kita pilih compute variable. Nah, pada kolom target variabel ini kita ketik bobot normal. Dan pada kolom numeric expression ini kita masukkan variabel women's individual di V005. Kemudian kita bagi dengan 1 juta. Kemudian kita klik OK. Nah, lalu kita lihat di outputnya di variabel view tadi. Apakah sudah ada variabel baru yang sudah kita buat? Oke, sini bisa kita lihat bahwa variabel baru bobot normal tadi udah ada di variabel view. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuat plan untuk analisis pembobotan dengan cara mencari variabel strata dan klasternya. Nah, caranya itu kita klik Analyze. Kemudian kita cari complex sample. Kita klik prepare for analysis. Kemudian langsung kita klik browse. Nah, di sini di file name ini kita buat nama filenya semisal bobot analisis. Dan kita save. Kemudian kita next. Nah, kemudian akan muncul kolom seperti ini. Untuk kolom yang pertama itu kita masukkan variabel province di V024. Kita cari terlebih dahulu. Kita masukkan ke kolom strata. Kemudian pada kolom klasternya kita masukkan variabel primary sampling unit di V021. Ini kita masukkan ke cluster. Kemudian pada kolom sample week-nya kita masukkan variabel bobot normal yang telah kita buat di awal tadi. Kemudian kita finish. Lanjut, untuk melakukan analisis dengan pembobotan, kita dapat melakukan yang pertama-tama itu dengan analisis frekuensi.
Nah, caranya itu kita klik Analyze, kemudian Complex Sample, lalu kita cari frekuensi. Langsung continue. Nah, pada kolom frequency table ini kita masukkan variabel tipe tempat tinggal V025 atau type of place. Cari. Kemudian kita masukkan. Dan pada menu statistiknya kita klik. Kemudian kita checklist di selnya population size. Tabel persen. Kemudian di statistiknya kita checklist standar error. Dan confidence interval. Lalu kita klik continue dan OK. Nah, di sini dapat kita lihat di tabel type of list of residence bahwa responden banyak berasal dari rural atau pedesaan dengan presentasi sebanyak 52,7% responden. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan analisis deskriptif. Caranya sama seperti tadi, klik Analyze, kemudian Complex Sample, kemudian Deskriptif, kemudian langsung kita continue. Nah, di sini ada tabel measure, kita masukkan variabel usia responden di V012 atau responden current age. Kita cari, kemudian kita masukkan. Pada menu statistiknya kita checklist di sum ini kita checklist min, terus sum, dan di statistiknya kita checklist standar error dan confidence interval. Kemudian kita continue. Kemudian klik OK. Nah, sudah muncul outputnya di tabel univariate statistik. Berdasarkan tabel di sini dapat kita lihat bersama-sama bahwa rata-rata usia responden itu berada pada usia 38 tahun. Kemudian analisis selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah analisis bivariat dengan cara analyze complex sample, kemudian kita cari cross steps. Di sini langsung kita continue. Nah, pada kolom pertama rows ini kita masukkan variabel kategori usia 5 tahun atau age in 5 years group. Kita cari terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan. Pada kolom kedua itu kita masukkan tipe tempat tinggal atau type of place. Cari. Type of place.
ke kolom ini, kemudian kita klik menu statistik tadi, kita checklist di sel ini population size, raw persennya, kemudian di statistik kita checklist standard error, dan confidence interval. Kemudian kita checklist juga test of independent, continue, kemudian oke. Nah, di sini sudah muncul tabelnya. Berdasarkan tabel ini dapat kita ketahui pada salah satu kelompok usia, yaitu usia 15 sampai 19 tahun ini paling banyak berada di daerah pedesaan atau rural tadi dengan presentasi sebanyak 62,2%. Kemudian selanjutnya kita lakukan uji regresi linear kompleks sampel dengan cara hampir sama. Kita klik analyze, kemudian kompleks sampel, kemudian general linear model. Langsung kita continue. Nah, ini ada kolom dependent variable dan kolom faktor. Di kolom dependent variable ini kita masukkan variabel jumlah anak hidup atau number of living children di V218. Kita cari terlebih dahulu number of living children. Of living children. Oke. Dan kita masukkan. Nah, di kolom faktor ini kita masukkan dua variabel. Yang pertama itu kita masukkan variabel usia kelompok 5 tahun di V013 atau age in 5 years group. Kita masukkan di kolom faktor. Kemudian variabel yang kedua itu kita masukkan variabel jumlah anggota di rumah tangga atau number of household members di V136. Number of house. Kita cari dahulu. Kita masukkan di kolom ketiga covariates. Kemudian kita klik statistik. Pada menu ini kita checklist, estimate, model fit, population, dan sample design information. Kemudian kita continue dan kita klik OK.
Nah, pada tabel model Sumer ini, berdasarkan uji regresi linear ini didapatkan hasil nilai R-square-nya itu sebesar 0,350. Itu berarti bahwa model regresi linear ini dapat menjelaskan bahwa pengaruh usia responden dengan jumlah anak hidup itu sebesar 35%. Lalu yang terakhir kita akan melakukan uji regresi logistik kompleks sampel dengan cara masih beda-beda tipis. Kita klik menu Analyze, kemudian Complex Sample, kemudian kita cari Logistic Continue, Logistic Regression maksudnya, kemudian kita klik Continue, kemudian kita masukkan variabel pertama di dependent variable itu variabel knowledge of ovulatory di V217. Kita cari terlebih dahulu. Kita cari kita masukkan ke kolom pertama dependent variable. Kemudian pada kolom kedua itu kita masukkan dua variabel. Yang pertama itu tipe tempat tinggal di V025 atau type of place. Type of place. V25 kita masukkan ke kolom faktor. Lalu kemudian yang kedua itu variabel kepemilikan telepon genggam di V169 atau owns a mobile telephone. Kita masukkan pada kolom faktor. Kemudian kita klik menu statistik. Kita checklist di model fit nilai pseudo R-square-nya, classification table, kemudian di parametersnya kita checklist estimate, standard error, dan confidence interval. Kemudian kita checklist juga summary dan sampel design information ini. Kita klik continue dan oke. Nah, di sini di tabel pseudo R-square ini bisa kita lihat bahwa nilai MC pattern-nya ini ada 0,023, di mana artinya ini hasil menunjukkan bahwa variabel independen tipe tempat tinggal dan kepemilikan telepon genggam tadi
itu menjelaskan variabel pengetahuan tentang ovulasi adalah sebesar 2,3%. Nah, baik teman-teman, itulah tadi tutorial singkat mengenai kompleks sampel analisis pada data SDKI 2017. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat ikut dengan baik. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.